Shalom, perkenalkan nama saya Feni Lolita Ginting dengan NIM 7120222108. Di sini saya akan menceritakan tentang pekabaran Injil untuk memenuhi tugas TAS saya di sejarah agama Kristen. Pekabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai di tahun 1800. Pada tahun 1498, Vasco da Gama yang merupakan orang Portugis tiba di pantai India. Mereka mengunjungi kepulauan rempah-rempah di Maluku, serta mereka berdagang dan menjalani misi Katolik Roma. Misionaris pertama yang datang ke Maluku bekerja di Halmahera, tetapi rakyat mengusir semua orang kulit putih dan membuat orang yang masuk Kristen untuk murtad. Perlawanan ini ditindas dan Peter lain berusaha menanamkan kembali bibit agama Roma. Setelah belajar bahasa Melayu, Saperius datang ke Maluku dan berhasil membaptis ribuan orang dalam waktu 15 bulan. Akan tetapi, usaha dan kekuasaan Portugis di saat itu menjadi surut, dan pengaruh misi Katolik Roma mulai lenyap karena Sultan Hairun dari Ternate dibunuh. Kemudian tahun 1600, keadaan berubah lagi. Belanda dan Inggris merebut kekuasaan di laut dari Spanyol dan Portugal. Mereka membentuk VOC tahun 1602. Pelayaran itu menerima pendeta untuk mengusahakan pertobatan yang tidak percaya Tuhan, pendidikan anak-anak, dan penyebaran agama Protestan Calvinis. Di samping tugas pendeta untuk khotbah, pengajaran, dan disiplin baptisanlah yang menjadi soal penting bagi jemaat-jemaat di Indonesia. Ada pula sistem yang disebut pemisahan sakramen. Sistem ini memisahkan antara baptisan dan perjamuan. Pemisahan ini menjadi pertikaian hebat dan ditolak Sinode Belanda karena tidak sesuai dengan Alkitab dan ajaran Calvinis. Akan tetapi praktek pemisahan itu tak dapat diubah lagi, yang berakibat kaum Protestan kurang bagus di masa VOC. Banyak rintangan yang telah dilalui VOC pada saat itu. Akan tetapi, usaha mereka berkembang, berpuluh ribu orang masuk Kristen dan beratus-ratus sekolah dibuka. Jumlah pendeta saat itu berkurang tetapi jemaat bertambah. Berkat kesetiaan, kerajinan, dan usaha guru-guru di Indonesia, jemaat hidup terus. Juga VOC terpaksa menarik diri. Pedagangnya banyak yang mundur sehingga kerugian mereka meningkat hingga 90 juta rupiah. VOC yang mulia itu bubar pada tahun 1700, sehingga segala milik dan hutangnya diserahkan pada pemerintah Republik Belanda.